Gadis ini sangat berani. Dia berani menyalakan api tepat di kawah untuk memanggang makanan. Melihat apinya yang belum cukup besar, Nana mengipasinya. Asap semakin membesar, terlihat dari jauh seperti gunung berapi yang akan meletus. Turis terdekat melihat ini dan mulai berbicara. Apakah gunung berapi yang sudah tidak aktif selama ribuan tahun ini akan meletus? Dan kini, aksi Nana semakin aneh. Dia mengambil batang kayu sepanjang sekitar 2 meter. Dan menggunakan kekuatan untuk dorong batu-batu besar, agar fenomena letusan gunung berapi palsu menjadi lebih realistis. Namun di luar dugaan, ada sebuah batu yang menyebabkan gunung tersebut meletus. Pada titik ini, para turis di bawah gunung akhirnya mempercayainya. Namun, mengapa gadis ini mau melakukan ini? Ternyata tempat ini dulunya merupakan pulau terpencil yang ditemukan Nana dan ayahnya. Sehingga mereka anggap ini sebagai wilayah mereka. Seiring waktu, mereka menjadi teman baik macan tutul laut. Tapi hari ini, karena masalah pekerjaan, ayahnya tiba-tiba harus pergi survei. Dia harus tinggal sendirian di pulau itu. Awalnya, dia bersenang-senang bermain, tetapi pada hari ketiga setelah kepergian ayahnya, sesuatu yang besar terjadi. Di dekat pulau tiba-tiba muncul sebuah kapal pesiar, dengan lencana bajak laut di atasnya. Segera, mereka mencapai pulau itu. Setelah berpatroli sebentar, pemimpin itu menunjukkan senyum vulgar. Dan berkata bahwa dia akan segera menjadi kaya. Ketika Nana bersembunyi di pohon, mendengar ini, dia tahu bahwa pulau itu akan diambil alih oleh mereka. Jika demikian, kemana ayahnya dan ia harus pergi? Gadis kecil itu ketakutan dan berlari pulang, menelepon ayahnya. Tapi sekarang, ayah Nana sedang menghadapi badai, jadi dia tidak bisa menjawab telepon. Dia tidak punya pilihan selain memikirkan dirinya sendiri. Anehnya, seminggu kemudian, dia tidak melihat para perompak itu. Melainkan melihat sekelompok turis berpakaian keren. Ternyata orang yang datang ke pulau tadi bukanlah bajak laut, melainkan pengembang komersial. Melihat pemandangan yang indah di sini, mereka ingin menjadikan tempat ini sebagai ATM. Namun Nana sangat menentangnya. Karena dia tahu begitu pulau terpencil itu menjadi tujuan wisata, itu akan berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Semua hewan kecil di sini akan mendapat masalah. Jadi Nana memutuskan untuk menerapkan 3 opsi untuk mengusir para turis. Yang pertama adalah minta sahabatnya yaitu macan tutul laut jadi menjadi monster, sengaja membuat gelembung aneh. Tak disangka, pengunjung tidak hanya tidak takut, tapi juga tidak tertarik dengan apa yang dilakukan macan tutul laut. Nana yang frustrasi hanya bisa menggunakan opsi kedua. Dia memasukkan sejumlah besar kadal ke dalam keranjang, lalu memotong tali keranjangnya. Biarkan kadal-kadal itu terlempar ke para turis. Kadal besar membuat takut para turis sehingga mereka melarikan diri. Nana sangat puas dengan hal ini. Tapi ini hanya berhasil untuk sementara. Karena hanya dengan 1 obor, para penambang komersial dengan mudah mengusir mereka. Nana yang marah memutuskan untuk bermain besar, menggunakan gunung berapi untuk mengusir para turis. Harus tahu bahwa gunung berapi di depan matanya setinggi puluhan ribu meter. Tapi seorang gadis berusia 6 tahun bahkan naik ke atasnya tanpa sabuk pengaman. Mari bertepuk tangan untuk keberaniannya. Tak disangka, selama proses pendakian, gunung tersebut tiba-tiba berguncang. Nana ketakutan setengah mati, buru-buru mengikatkan tali ke pohon, ingin segera turun. Namun siapa sangka, pohon itu tumbang. Nana melihatnya dan segera berhenti di tebing. Dengan cepat melepaskan tali yang diikatkan di pinggangnya. Untungnya, ia berhasil sebelum pohon itu benar-benar tumbang. Meski lolos dari maut. Tetapi sebelum Nana bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dia terpeleset dan jatuh langsung ke tebing. Meski kali ini ia tidak mengalami luka serius seperti patah lengan atau kaki, namun kakinya masih mengalami sobekan yang besar. Namun, Nana masih belum mau menyerah. Gadis itu memutuskan untuk terus mendaki gunung berapi. Kali ini, setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, dia memutuskan untuk mengikuti hutan. Setelah beberapa jam mendaki dengan keras, Nana akhirnya naik ke kawah. Dia mulai dengan menggunakan batu api. Sembari bekerja, Nana juga dengan santai menyantap makanan panggang untuk mengisi perutnya. Awalnya karena api masih belum besar,
yang tidak bisa menarik perhatian para turis. Nana tambahkan lagi rumput kering. Tidak lama kemudian, bersamaan dengan api yang membubung, asap hitam pun membubung ke langit. Turis di kaki gunung melihat ini dan mulai waspada, terus-menerus berdiskusi. Untuk membuat letusan gunung berapi palsu terlihat lebih nyata, Nana terus mendorong batu-batu besar. Dan salah satunya justru membuat gunung berapi aktif. Akhirnya turis di bawah gunung tidak bisa duduk diam lagi, mereka duduk di atas kapal dan kabur. Tujuannya tercapai, tapi Nana sengsara, dia tidak punya apa untuk pergi dari sini. Hanya bisa melompat ke laut bersama macan tutul laut untuk mencari kesempatan hidup. Namun sayangnya, kali ini peruntungannya tidak begitu baik. Untuk menyelamatkan seorang wanita dari tenggelam, Nana tenggelam. Setelah ayah Nana kembali, dia dan wanita itu bertengkar hebat. Setelah berdebat, dia melompat ke laut untuk bunuh diri. Dikatakan bahwa wanita itu kemudian dikurung di pulau itu, dan segera menjadi sakit jiwa. Dia selalu merasa bahwa Nana dan ayahnya masih hidup. Jika Anda suka akhiran ini, beri saya suka ya. Karena akhiran ini dibuat oleh saya. Jika Anda tidak menyukai akhiran cerita ini, temukan filmnya untuk melihat bagaimana akhirnya ya.